Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini khusus saya buat teman-teman yang sedang magang di Jepang ya, yang sedang berada di Jepang, yang sedang magang gitu ya. Mungkin sekarang merasa down, merasa tertekan, merasa dibully, merasa tidak puas, merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Jadi sudah mumet banget gitu. Pengen rasanya saya pulang, pengen rasanya saya menyerah dengan keadaan ini gitu ya. Nah, di sini Sensei ingin mengingatkan kembali gitu ya. Jadi tolong kembali lagi ya. Ingat-ingat lagi usaha kalian ketika berada di Indonesia sampai bisa ke Jepang itu seperti apa alurnya, seperti apa perjuangan kalian, semangat kalian tuh kayak gimana. Tolong diingat-ingat lagi ya dari awal mulai belajar bahasa Jepang ya. Pertama-tama minat dulu dengan program magang ini, kalian mencari yang namanya LPK mungkin, Nihongo Gakko dan semacamnya. Setelah itu masuk LPK. Di situ kalian mendapatkan tekanan, bukan tekanan sih, tempaan yang sangat luar biasa seperti kalau telat disuruh push up, kalau misalkan nggak bisa disuruh berdiri dan semacamnya ya. Kemudian belum lagi kalian harus menunggu waktu untuk bisa yang namanya ikut interview. Nah, kemudian ikut interview pun berkali-kali nggak lolos, ya, nggak lolos ikut ini, nggak lolos ikut job itu, nggak lolos sampai akhirnya kalian memutuskan, oke lah, saya akan ikut job apa aja, yang penting cepat berangkat ke Jepang. Nah, setelah itu ada lagi nih sistem yang namanya karantina atau pemantapan bahasa sebelum berangkat ke Jepang, ya. Di situ kalian akan mendapatkan benar-benar pembelajaran yang luar biasa. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan yang namanya dana atau biaya. Entah itu minjam, entah itu nyomot dari sana sini gitu ya, atau minjam dari bank dan semacam. Yang penting intinya itu ngutang dan semacamnya ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi, kalian bisa ke Jepang. Ya, di Jepang pun itu sangat benar-benar mungkin pertama datang ke Jepang kalian merasa sangat bahagia, sangat senang. Oke, akhirnya saya bisa ke Jepang, akhirnya saya sukses. Padahal itu baru dimulai. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah 6 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin ada juga yang sudah setahun, masih merasakan yang namanya tekanan, merasa terintimidasi, kemudian merasa benar-benar nggak puas, nggak cocok dengan pekerjaan ini. Kembalilah untuk mengingat perjuangan kalian sebelum bisa masuk Jepang itu seperti apa. Ya, jadi Sensei hanya bisa mensupport kalian, tetap semangat ya. Jadi kembali lagi ke Yume kalian, impian kalian itu seperti apa. Jadi masalah itu memang harus dihadapi, bukan kita harus kabur, kita harus lari ya. Tetapi satu lagi yang perlu saya ingatkan, kalau memang sudah benar-benar mentok dan nggak ada jalan keluar menurut kalian, udah lebih bagus kalian pulang. Ya, pulang lagi, belajar lagi, masih ada jalan yang lain untuk menuju kesuksesan. Karena di Jepang nggak mesti sukses, di Jepang nggak mesti gagal. Itu kembali lagi semua ke nasib kalian. Semoga semuanya baik-baik, tetap bersemangat dan jangan lupa share video ini agar banyak lagi orang yang merasa termotivasi. Ya, mata minasan.